Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum mulai belajar. Setelah baca doa, siapkan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan, khususnya operasi pada garis bilangan. Diingat-ingat lagi, garis bilangan bentuknya seperti ini. Ada dua arah. Kalau semakin ke kanan, angkanya akan semakin besar. Nih 1, kedua, ketiga, 5 kan lebih besar daripada 1. Nah, kalau semakin ke kiri, angkanya akan semakin mengecil. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Untuk operasi pada garis bilangan, contohnya seperti ini. Misal ada operasi 2 dikurang 5. Itu bagaimana ya menyatakannya dalam garis bilangan? Kita lihat dulu. Ada 2 dan ada negatif 5. 2 nilainya kan di sini. Jadi dari 0 kita tarik garis kedua ke kanan. Kenapa? Karena 2-nya nilainya positif. Lalu ada negatif 5. Nah, negatif 5 bukan artinya dari 0 terus ke negatif 5 sini, bukan. Titik terakhir yang sudah kita tempuh ada di titik ini, 2. Sekarang negatif 5 artinya berjalan 5 langkah ke sebelah kiri, karena tandanya negatif. 5 langkah ke sebelah kiri, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita jalankan lagi dari titik terakhir sampai ke 5 langkah sebelah kiri, berarti sampai ke negatif 3. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan hasilnya? Dilihat sama kalian, di sini kan ada ruang yang kosong tadi, dari 2 ke 5 langkah ke kiri. Nah, di sini sudah ada nih, ini udah ada. Cuman di sini ada ruang yang kosong dari 0 sampai 3. Tuh, nggak ada panah atasnya ya. Kalau ini kan sudah. Ruang yang kosong ini kita tarik garis. Nah, lihat sisa panahnya itu arahnya ke kiri. Sisanya arahnya ke kiri. Dilihat sama kamu. Ternyata ini dari 0 ke arah kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti hasilnya negatif 3. Bisa dipahami ya. Oke, untuk contoh lainnya coba kamu lihat di sini. Sama seperti tadi garis bilangan. Ibu bikin soalnya negatif 1 ditambah 3. Yuk kita kerjain dulu negatif 1. Dari 0 ke negatif 1. Nah, ini sudah ya. Terus ditambah 3. 3-nya bernilai positif, berarti bergeraknya ke arah kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Dari titik terakhir sampai 3 langkah ke arah kanan. Nah, di sini arahnya kanan, berarti panahnya ke sana. Ini juga sudah. Sekarang kita lihat hasilnya. Ada ruang yang kosong, ini kan sudah terpakai sama kamu nih, segini. Berarti tidak boleh nih dari sini. Bikin lagi hasilnya. Ingat, ujung panah terakhir ke sebelah kanan menunjuknya. Berarti hasilnya 2 langkah ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti nilainya positif. Oke, lanjut ya. Ini ada 2 contoh soal lain. Negatif 1 kurang 3, negatif 2 tambah 4. Yang pertama dulu ya. Negatif 1 berarti dari 0 ke negatif 1. Ingat langkahnya jalannya ke sebelah kiri, nilainya kan negatif 1. Lalu negatif 3, bukannya dari sini ke sini ya, tapi hitung 3 langkah ke sebelah kiri karena bernilainya negatif. Dari panah terakhir 1, 2, 3, berarti sampai sini. Nah, ini kan agak beda sama yang tadi nih. Kamu hitungnya dari titik awal. Titik awalnya kan berarti ini sampai titik terakhir ke sini. Nah, gini. Berarti hasilnya berapa?
dihitung dari titik awal ke sini. 1, 2, 3, 4 langkah ke arah kiri, berarti nilainya negatif 4. Coba dibandingkan sama cara yang sudah ibu ajarkan kemarin. Kalau ini kan tandanya sama, negatif, berarti ngerjain angkanya ditambah 1 tambah 3, 4. Karena dua-duanya negatif, maka hasilnya negatif, berarti benar ya. Untuk soal yang kedua, negatif 2 tambah 4. Negatif 2 dari 0 ke negatif 2 ke arah kiri nih. Negatif 2 tambah 4, berarti berjalan ke sebelah kanan 4 langkah dari titik terakhir, dari sini. 1, 2, 3, 4, berarti sampai di 2 nantinya. Nah, kalau lihat, kalau ini kan ada perpotongan, kalau tadi kan tidak ya, tidak ada perpotongan tuh. Kalau ada perpotongan, mulainya itu dari panah awal, dari titik awal kan ini. Nih. Sampai ke titik akhir. Sini. Titik-titik aja deh. Nah, bisa dilihat ya. Ini juga sama, dari titik awal sampai titik akhir. Bedanya kalau ini kan ada perpotongannya, kalau ini kan tidak. Gak apa-apa, dihitungnya sama. Lihat, titik awalnya kan di sini nih. Ini titik akhirnya. Berapa langkah dari titik awal ke titik akhir? 1, 2. Lihat panahnya, berarti nilainya positif. Kalau ini yang tadi, dari titik awal ke titik akhir, kan sama, kamu hitung 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Arahnya ke kiri, makanya negatif 4. Kalau ini titik awalnya di 0 nih, titik akhirnya di 2 ke arah kanan, maka hasilnya positif 2. Kan tadi yang ini sudah diperiksa dengan operasi yang ibu ajarkan kemarin. Kalau yang ini, yang satu negatif, yang satu positif. Tandanya berbeda, berarti angkanya dikurangi. 4 kurang 2, 2 kan ya. Yang besar 4 nilainya positif, maka hasilnya positif, berarti ini sudah benar, ini pun sudah benar. Oke, sekarang soalnya ibu balik bagaimana cara menuliskan operasi bilangan kalau sudah diketahui garis bilangannya. Coba dilihat dulu, diamati. Di sini kan ada 3 garis, kamu lihat dari yang paling bawah, biasanya sih satu berbeda, atau ini ibu bikin titik-titik deh. Nah, yang titik-titik ini menandakan hasilnya nantinya ya. Kita lihat dulu dari panah paling bawah, dari 0 ke 2. Berarti kan berjalannya 2 langkah. 1, 2, ke arah mana? Ke arah kanan, berarti nilainya positif 2. Garis yang tengah berjalannya ke arah kiri, berarti kan negatif. Sampai sini jangan kamu lihat ujung panahnya di 5, itu udah pasti salah kalau kamu nulisnya 5 di sini. Caranya menghitung dari titik awal panahnya kan di sini nih, sampai titik akhir itu berapa langkah, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah ke arah kiri, berarti bernilai negatif. Ini 7 langkah. Ini sudah, yang 2, ini 7 langkah. Ingat, bukan berarti ditulis yang ininya, tapi dihitung berapa langkahnya ya. Lalu untuk hasilnya, yang paling atas dilihat, titik awal panahnya ada di sini, terus berjalannya ke arah kiri, berarti nilainya negatif. Berapa langkah, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5. Kamu cocokkan sama cara yang kemarin, positif, negatif, nilainya berarti dikurangi angkanya. 7 kurang 2, 5. Nilainya mengikuti angka yang besar 7. 7 nilainya negatif, berarti hasilnya negatif, maka jawabannya negatif 5. Kalau dinyatakan dalam garis bilangan seperti ini. Lanjut ya. Oke, lanjut, soalnya seperti ini nih. Lihat, ada 3 panah lagi. Lihat yang paling bawah dulu, dari 0 ke 1 arahnya ke kiri, berarti bergeraknya 1 langkah, nilainya negatif 1. Ini sudah ya. Panah yang kedua berjalannya ke kiri lagi, berarti nilainya negatif lagi. Berapa langkah? Ingat, jangan ngelihat ininya, hitung berapa langkahnya, dihitung. 1, 2, 3, 4.
Nah, kalau kamu lihat angkanya kan udah pasti salah kan, 5. Harusnya di sini 4 langkah. Berarti nulisnya negatif 4. Terus untuk hasilnya yang paling atas panahnya, ngelihat dari titik awal. Titik awal kan ini ke titik akhir. Dihitung berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya 5. Arahnya lihat ke kiri. Berarti negatif 5. Oke, amati dulu ya. Soal terakhir, panahnya agak banyak nih ya. Coba kita lihat dari panah paling bawah dulu. Yang ini, kira-kira berapa langkah? Coba ke arah kanan berarti nilainya positif. Berapa langkah? Dihitung. 1, 2. 2 ke arah kanan berarti nilainya positif 2. Positifnya nggak usah ditulis. Yang di atasnya, panah yang di atasnya, arahnya ke kiri. Berapa langkah? Dihitung. 1, 2, 3. 3 langkah ke arah kiri berarti nilainya negatif 3. Terus lanjut nih, panah yang ketiga ke arah kiri lagi. Berapa langkah dari awal ke akhir ya? Dihitung. 1, 2, 3. Sama, berarti 3 langkah ke arah kiri negatif 3. Panah yang paling atas ke arah kanan nilainya positif, berarti dihitung dulu berapa langkah. Ini kelima ya, intinya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 langkah ke arah kanan berarti positif 9. Berapa hasilnya? Nah, coba dilihat lagi ya garis bilangannya. Untuk menentukan hasilnya, kamu harus tahu titik pertama dan titik terakhirnya. Titik pertama kan dari 0. Dari sini ya. Ibu tarik garis lurus dulu deh. Ini kayaknya dihapus aja deh. Ya. Terus titik terakhir di sini. Gini ya. Panah terakhir menunjukkan arah kanan, berarti nanti hasilnya positif. Titik awal, titik akhir, tarik garis lurus. Nah, terus panah yang paling terakhir menunjukkan arah kanan, berarti kesini juga nih hasilnya nih. Gitu ya. Berarti hasilnya berapa? Dihitung dari sini, dari titik awal ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya positif 5. Nah, kita buktikan pakai cara yang kemarin ya. Ini dulu dikerjain nih. 2 dikurang 3, positif, negatif. Berarti angkanya dikurangi. 3 kurang 2, 1. Yang lebih besar 3, nilainya negatif, berarti negatif 1. Terus ada negatif 3 tambah 9. Ini sama ini dikerjain. 1 sama 3 kan sama-sama negatif, berarti angkanya ditambahin. 1 tambah 3, 4. Hasilnya negatif karena keduanya negatif. Tambah 9. Oke. Terus yang terakhir ada 4 bernilai negatif dan 9 bernilai positif. Karena nilainya beda, berarti kamu kurangin angkanya. 9 kurang 4, 5. Karena yang besar 9 nilainya positif, berarti hasilnya positif 5. Nah, ini kalau pakai cara yang kemarin, ini kalau pakai garis bilangan, hasilnya sama dua-duanya. Bisa dipahami ya? Oke, anak-anak, coba dilihat. Ini ada 5 soal. Silakan dikerjakan di buku tulis. Ya. Sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.